masuk Universitas Indonesia. Ini Karena pengen yang terbaik. Udah. kelas 1 sudah memimpikan Satu SMA. mau masuk UI. Farmasi itu biasanya ngapain sih? Selain buat nuklir. Pesannya Jakarta keras. Oh, Jakarta keras. Dapat banyak koneksi di sana. Iya, itulah Dek. Gunanya kuliah 50% adalah koneksi. Ya, banyak orang tua atau keluarga yang senang kalau anaknya lulus saja. Oke, selamat datang kembali di Ringan-Ringan Berat Podcast bersama saya Dedi Christian di sini, dan sekarang sedang ada tamu yang istimewa, namanya adalah Made Sarah Alvina. Yeay! Woo! Kita ngerekam podcast ini di dalam sebuah kantor yang masih aktif. Jadi sebentar ada suara printer dan segala macam, itu akan expected. Oke. Nah, siapakah dia? Made, sebutin dong namamu siapa? Made Sarah Alvina Deketin dikit. Sutejo. Ulangi. Made Sarah Alvina Sutejo. Made Sarah Alvina Sutejo. Nah, ini adalah jatuhnya adik ipar ya? Iya. Adik ipar aku, dan hari ini spesial buat kita semuanya, buat dia terutama, karena dia hari ini baru saja lulus dari SMA. Yeay. Dan singkat cerita, luar biasanya dia sudah mendaftar di Universitas Indonesia jurusan farmasi dan sudah masuk ke sana statusnya dengan jalur SNMPTN. dengan jalur SNM itu baju bukan? SNMPTN itu sebenarnya kayak diundang begitu ya. Deketin dikit. Jalur pakai nilai dan prestasi. Pakai nilai dan prestasi. Jadi indeks angka itu yang menentukan masuk, itu kayak langsung gitu aja. Ya, Jadi kalau nilainya sekian, sama atau di atasnya itu langsung masuk gitu. nggak ada yang tahu nilainya berapa. Nggak ada yang tahu. Oh, dia yang menentukan nilai-nilai itu. Iya. Oh, masuk Universitas Indonesia. Ini kan sesuatu yang luar biasa ya. Ribuan, mungkin puluhan ribu, mungkin ratusan ribu, mungkin puluhan ribu anak-anak SMA di luar sana itu memimpikan masuk Universitas Indonesia. Itu gimana sih rasanya? Ketika kamu tahu bahwa ternyata saya masuk ke dalam sebuah universitas yang sangat luar biasa kayak gitu. Pertama ceritanya itu gimana sih? Cerita apa? Ceritanya gini, kalau nggak salah kan aku tahu sih ceritanya sebenarnya, tapi kan kita merekam biar semuanya nggak lupa. Kalau nggak salah Sarah memulai mimpinya untuk masuk ke UI itu adalah kelas 2 ya? Kelas 1 udah. Kelas 1 sudah memimpikan Satu SMA. mau masuk UI. Apa Ya. penyebabnya? Kan ada banyak universitas yang keren-keren. Kenapa UI? Deketin dikit dong. Karena pengen yang terbaik. Kenapa UI terbaik? Kan semua merasa, universitas saya terbaik. Universitas Trisakti ya terbaik. UPH terbaik. Udayana terbaik kayak gitu. Menurut Sarah Alvina, kenapa UI itu terbaik? Pertama, sekolah Tunas Daud belum Oh, pernah. sedikit catatan, sekolah Tunas Daud adalah SMA-nya Sarah ya. Ya. Ya, oke. Dia baru lulus dari situ. Tepuk tangan buat Tunas Daud yang sudah mendidik Sarah Alvina, luar biasa. Tadi sampai di mana? Aku lupa. Dari sekolah Tunas Daud belum pernah ada yang masuk di Universitas Indonesia. Oh, karena belum pernah makanya kamu mengejar hal itu. Ya. Berarti kamu termasuk adalah salah satu pribadi yang ingin sesuatu yang sedikit berbeda dari yang lainnya. Ya. Tadi dulu, bukan hanya berbeda tapi yang terbaik gitu ya. Terbaik dan baru. Dan baru. Wow, luar biasa. Berarti Sarah di situ akan masuk di jurusan farmatika ya. Farmasi. Farmatika itu kesannya kayak LP3I ya. Informatika.
Oke, farmasi. Farmasi itu biasanya ngapain sih? Selain buat nuklir? Enggak dong, Oh enggak ya? beda. Beda-beda. Biasanya ngapain sih kalau jurusan farmasi itu? Umumnya tentang obat. Umumnya tentang obat. Obat itu maksudnya obat untuk manusia, konsumsi manusia gitu ya. Iya. Oh, ya benar kan? Masa obat untuk tripang? Kan bukan. Iya. Oh gitu. Jadi akan mempelajari obat. Boleh kasih tahu nggak kisi-kisi kira-kira selain mempelajari obat itu kan umum banget. Tapi sesuatu yang mungkin orang-orang belum tahu kayak gitu, itu akan sekitaran apa sih farmasi itu? Kalau yang diketahui juga bisa buat sabun. Sabu? Sabun. Oh sabun. Oh, sabu bisa juga sih. Sabun. Oke. Sabun. Oh hal seperti itu. Oh berarti bukan hanya obat untuk menyembuhkan, tapi ada teknologi untuk industri juga. Ya. Kayak gitu-gitu ya. Buat sabun kayak gitu. Oke. Wow luar biasa sih. Apa namanya? Kalau mau kasih tips buat teman-teman yang mungkin dengerin, Kak Sarah mungkin yang ada yang kelas 1 atau kelas 2 SMA sekarang. Aku mau dong tipsnya kalau aku pengen bisa masuk ke universitas seperti itu yang terbaik di Indonesia. Salah satunya adalah UI. Apa kalau Sarah boleh kasih 3 saran, itu apa aja? Deketin lagi. Yang pertama, aktif berorganisasi. Aktif berorganisasi. Kedua, Ini bukan ormas kan maksudnya? OSIS atau OSIS ya? ya organisasi sosial lah, Organisasi sosial. Oke. Termasuk yang di sekolah kali ya? termasuk di sekolah. Kedua, Prestasinya harus kalau bisa sesuai dengan yang dipengenin, jurusan yang dipengenin nanti pas kuliah. Oke, kalau misalnya sukanya misalnya desain kayak gitu, Iya. ikutilah kegiatan-kegiatan yang mirip dengan itu. Iya, Atau sekitar poster itu apa? poster atau enggak infografis gitu. Oh gitu, Biasanya ada mengerjakan lomba-lomba hal-hal gitu. seperti itu. Oh ada lomba-lomba seperti itu. Gimana caranya tahu kalau di sini ada lomba, di situ ada lomba? Itu gimana sih caranya? Biasanya sekolah bakal ngumumin, cuman aku nyarinya di Instagram. Nyarinya tuh di Instagram. Iya. Oh, nyarinya di Instagram. Berarti itu benar-benar gerilya ya. Oh gitu. Kalau lomba-lomba dari sekolah ada? Ada. Oh ada ya. Oke. Cuman biasanya lebih dipentingkan yang untuk tingkat provinsi sampai internasional. Oh, sampai apa? Internasional. Oh, dari provinsi loncat ke internasional gitu. Ya? Provinsi yang biasanya dihitungkan, yang biasanya bisa nih untuk daftar negeri, itu dari provinsi, minimal provinsi sampai internasional. Provinsi sampai internasional itu yang dari sekolah. All. Iya. Oh, kayak gitu. Oke. Berarti kombinasi antara ikutan-ikutan lomba dari sekolah sama lomba yang kamu bisa cari sendiri ya, itu ya. Ingat ya, yang mungkin sebentar lagi naik ke kelas 2, kelas 3 itu bisa dicatat. Tapi menurutmu kapan memulai untuk mengejar beberapa hal itu? Di kelas berapa kira-kira menurutmu? Harusnya dari kelas 10 udah harus. Kelas 10 itu adalah Kelas 1 SMA. kelas 1 SMA sudah harus mulai kayak gitu ya? Iya. Oh gitu. Kalau ada yang mau mulai dari kelas 5 SD? Boleh? Enggak boleh ya? Nggak dihitung, Oh, nggak prestasinya dihitung. dihitung 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir sebelum Dari kelas 1 sampai kelas 3. kelas 1, kelas 2, kelas 3. Oh, pantauannya seperti itu. Iya. Kira-kira kayaknya semua universitas gitu kali ya kalau mau jalur SNMPTN. Sejauh ini seperti itu. Oh, gitu. Itu tuh bocorannya buat teman-teman. Iya, teman-teman. Kesannya sepantaran gitu. Adik-adik yang mungkin aku pengen nih oke, mungkin orang tua aku belum mampu. SNPTN adalah jawabannya gitu ya. Oh, enggak juga ya? Beda ya? Enggak juga. Oh, Tapi bisa, SNMPTN itu bukan langkah beasiswa. pertamanya bisa. Langkah pertamanya. Iya. Lalu setelah SNPTN itu ada beasiswa nggak sih? Ada program Bisa beasiswa? apply. Bisa apply. Iya. Oh, itu. Dan biasanya lebih diperhitungkan lagi. Lebih diperhitungkan lagi. Iya. Oh, gitu. Jalurnya spesial. Jalurnya spesial. Oh, orang-orang yang sudah lulus SNMPTN
itu akan lebih diperhatikan Ya. untuk pertimbangan Beasiswa. beasiswa. Wow. Karena yang bisa ikut SNMPTN kalau di sekolah cuman 12 per jurusan. Oke. Wow, luar biasa. Oke. Dalam 1 tahun Universitas Indonesia itu menerima berapa mahasiswa sih kalau di jurusan yang adik masuki? Nggak tahu juga. Nggak tahu ya. Oh, per angkatannya. Tergantung nanti masuknya berapa nanti. Kalau sampai sekarang yang dari jalur SNMPTN, kalau di UI ada PPKB, itu sampai sekarang udah 40 orang. 40 orang. PPKB itu apa ya? Jalur lain dari UI. UI itu punya banyak jalur untuk bisa masuk sana. Oh, salah satunya SNMPTN. SNMPTN, PPKB. PPKB itu apa? Pesta Kesenian Bali. apa dong? PPKB itu biasanya dia masuknya nanti ke yang kelas paralel. Kelas paralel. Kan ada yang reguler, ada yang paralel. Biasanya Oke. masuknya ke paralel. Oke. Atau internasional. Kalau misalnya kayak mendaftar sudah lulus sekolah SMA lalu mendaftar pure gitu dari ujian itu apa namanya? SBMPTN. SBMPTN. Itu kayak nama mentega ya, SBM. SBMPTN itu apa ya? SBM itu masuk dengan ujian, dengan tes. Masuk dengan ujian. Namanya UTBK. UTBK. Wow. Akronim yang saya tidak tahu artinya. Ujian, kalau nggak salah ujian tertulis berbasis komputer. Berbasis komputer. Oh, bisa online. Iya, tapi harus datang ke kantornya nanti. Kantor namanya LTMPT. Kantor yang ditunjuk ya. Kantor lembaganya. Tapi Kantor biasanya lembaganya. kalau di Bali itu bisa di UNUT atau Undiknas. Oh, Undiknas. Oh, itu alma mater saya. Which is bukan juga karena saya tidak lulus. Dan saya bangga. Dan saya tidak bangga sebenarnya. Saya tidak bangga dengan ketidaklulusan saya, tapi saya bangga pernah punya teman-teman yang keren-keren di sana. Oke. Tapi oke, tadi kita sebelumnya sempat membahas nih. Anggaplah Sarah akan di sana kuliah, lalu kan itu kan anggap aja kumpulan orang-orang yang pintar gitu ya. Ya. Menurutmu gimana caranya, ya yang kamu bayang-bayangin aja lah, gimana caranya pastikan ada tantangan, ada saingan, ada sesuatu yang sepertinya tidak mungkin tapi pada akhirnya akan kamu lewatin gitu. Apa sih, ada nggak kamu nyiapin sebuah tips untuk dirimu sendiri untuk menghadapi itu? Pelajarin materinya duluan. Wah, pelajari materinya duluan. Emang mata kuliahnya dikasih duluan ya? Udah ada. Jadi mata kuliahnya itu udah ada di silabusnya tuh udah ada. Silabusnya itu udah ada. Iya. Udah ada topik-topiknya tuh udah ada. Oh, ibarat buku itu daftar isinya tuh udah Iya. kelihatan tuh ini. Jadi semester kayak 1 gitu. belajar apa aja tuh udah ada sebenarnya. Itu akan memuluskan aja kali ya kalau Iya. dipelajari duluan. Oke, kayak gitu. Mempermudah lah. Oke, ya. Wow, luar biasa sih. Sarah Alvina, dalam 5 tahun hidupmu akan seperti apa? 5 tahun. Lulus dengan gelar profesi apoteker. Wah, kita 5 catat tahun ya. dari Sekarang tahun 2021 itulah mimpinya Sarah Alvina, lulus dengan gelar apoteker. Apoteker profesinya dari farmasi. Profesi dengan gelar Apoteker. Apoteker. Nama gelarnya apoteker. Nama gelarnya adalah apoteker. Wow, luar biasa. Itu selain menjadi apoteker di sebuah farmasi kayak Kimia Farma, kayak apa sih yang besar-besar selain Kimia Farma? Kalbe Farma. Bepom. Bisa masuk sana. Masa depannya juga bisa buat apotek sendiri gitu nggak sih? Iya. Gitu ya. Susah nggak sih buat apotek sendiri? Kayak misalnya dokter itu kan dia harus menjalani inilah, menjadi koas lah, segala macam, baru bisa buat praktek sendiri. Kalau jurusan farmasi bisa kayak gitu nggak sih? Kalau untuk meracik obatnya, itu harus apoteker dulu. Untuk meracik itu harus Harus punya gelar apoteker. punya gelar apoteker.
Oke. Baik. Luar biasa sekali. Oke, sebenarnya aku pengen tanya Cece-nya, Hana, bagaimana kesan dan pesannya setelah Sarah sudah masuk, sudah lulus, ya banyak orang tua atau keluarga yang senang kalau anaknya lulus saja. Kita senang, ya. Tapi terlebih ternyata dia masuk ke universitas yang luar biasa juga kayak gitulah. Ya, oke, kita mungkin panggil mamanya. Iya. Apa kesan dan pesannya? Oh, papanya. Oh, kita masih mau nunggu papanya nih. Oke. Mungkin jadinya dulu 1-2 kalimat aja. Kesannya apa, pesannya apa? Kesannya. Sini aja. Sarah di situ aja nggak apa-apa. Iya. Oh, nggak usah. Sini aja ngomong aja langsung. Oh. Ini adalah Hana Aryani Sutejo, kakaknya, which is adalah istri saya. Gimana nih? Ternyata adiknya lulus SMA dan masuk ke Universitas Indonesia. Kalau Hana dulu di Universitas Pelita Harapan. Pelita Harapan. UPH. Oke, UPH. Uang papa habis, UPH. Yes. Tapi enggak juga sih sebenarnya karena dapat banyak koneksi di sana. Iya, itulah Dek. Gunanya kuliah 50% adalah koneksi. Betul. Banyak teman. Yes. Oke. Kesan dan pesan untuk Kesannya kalau kesan pasti Betul bangga lagi. ya. Kurang maju lagi tah. Iya. Posisi saya kurang enak nih. Gimana nih? Oke. Iya. Kesannya pasti bangga. Ya bangga banget lah. Maksudnya aku aja nggak pernah kepikiran untuk kuliah negeri. Mohon maaf. Tidak sih benar itu. Oke. ya apa namanya nggak pernah kepikiran untuk apa namanya ada di dalam keluarga itu ada yang negeri itu nggak ada kepikiran, tapi hey ternyata adik saya bisa. Wow. Pesannya? Jakarta keras. Jakarta keras. Maksudnya apa? Maksudnya, Secara apa mungkin ada detail kecil gitu. It's a tough city ya. Aku pernah tinggal di sana, pernah kerja di sana. Really fast city. Apa namanya aku kalau di sana tuh kayaknya segala hal tuh cepat gitu loh. Beda dengan di Bali ya. Bukannya mau compare apa gimana, tapi pernah bekerja di 2 tempat dan berbeda kesannya. Di sana kayaknya benar-benar kayak prestasi apa yang kamu dapat, apa yang kamu ini kan Itu yang orang lihat ya? Itu yang benar-benar dilihat gitu loh. Sedangkan kalau di sini kan kita lebih chill, lebih santuy gitu lah. Nah, iya. Dua-duanya tidak ada yang salah gitu. Suka-sukanya aja yang mana kayak gitu kan. So ya Jakarta keras and you just be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Iya. Itu pesannya. Terima kasih. Bye-bye. Itu adalah komentar dari lulusan UPH. Dan dia lulus. Oke, sekarang kita panggilkan Bapak Indra Jaya Sutejo. Bisa nggak ya? Di sini. Apa adik berdiri dulu? Kasih headphone-nya. Oke. Nggak apa, duduk aja dulu. Oke, selamat datang di podcast kita Bapak Indra Jaya Sutejo alias mertua. Terima kasih. Ini kan adalah hari-hari bahagia kita nih, Pi. Ya. Kan Sarah lulus SMA dan masuk ke universitas dan universitasnya yang luar biasa juga kayak gitu. Oh ya. Ada kesan dan pesan. Nah, dimulai dari kesannya gimana? Oh, tuh kesannya pertama. Sorry. Kesannya Agak deketin boleh? ya, kesannya pertama itu adalah surprise. Ya, Oh, gitu. Kenapa? Karena bisa masuk satu perguruan tinggi yang notabene menjadi impian banyak orang. Iya, betul. Jadi surprise pertama. Impiannya banyak orang tapi kenyataan sekarang buat dia. Iya, gitu ya. ternyata ada aku yang masuk sono. Mantap. Waduh, jadi sukacita lah. Lalu pesannya buat Sarah. Pertama pesannya ini adalah kesempatan. Kesempatan. Iya. Karena
tidak semua orang dapat kesempatan belajar di suatu universitas yang besar ya. Ini kesempatan. Tentu harapannya adalah kesempatan ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Dengan pokoknya dengan sekuat tenaga bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan sesuatu dari universitas tersebut. Nah, itu yang utama. Ini kesempatan ini, jangan dilalukan begitu saja. Gitu. Karena yakin bahwa kesempatan itu tidak datang kedua kali. Itu. Manfaatkan kesempatannya. Ya. Buat Papi, imannya Papi atau bayangan imajinasinya Papi, Sarah dalam 5 tahun atau 10 tahun dari sekarang dia akan seperti apa? Iya. Wah, tentu kalau saya membayangkan itu karena perjuangannya juga luar biasa ya. Dan itu bisa dipergunakan hal tersebut. Saya yakin bahwa dalam waktu singkat dia sudah menjadi seorang yang dapat dikatakan mempunyai pengetahuan yang baik, tentunya yang berhubungan dengan farmasi karena jurusannya itu. Tapi bukan itu saja. Saya yakin bahwa di tengah-tengah itu nanti dia akan berkembang lagi. Apa yang menjadi tujuannya nanti, cita-citanya. Lama-lama ketemu ya? Iya, lama-lama akan ketemu. Ya mungkin jadi peneliti, mungkin jadi seorang farmasis, mungkin jadi seorang apoteker, atau juga mungkin menjadi seseorang yang dapat dikenal. Karena ingat sekali, saya sebagai orang tua, dia itu pernah berkata bahwa gimana caranya ya obat yang besar itu jadi bisa obat yang kecil itu. Itu sesuatu yang sulit gitu loh. Saya bilang gimana bisa obat biasa besar bisa jadi kecil, karena kan dia agak sulit untuk meminum obatnya itu. Waktu kecil dia susah minum obat. Iya, dia mesti harus dipotong-potong, harus dihaluskan. Jadi sehingga dia harus memperkecil itu. Tentu memperkecil obat itu tidak sembarangan, tidak hanya dipadetin gitu, tidak. Pasti ada sesuatu senyawa-senyawa kimia yang mungkin bisa dikombinasi atau diubah bentuknya, sehingga kalau yang lalu itu mungkin 500 gram, 1000 gram, cukup mungkin 4 gram. Wah. Kenapa tidak bermimpi seperti itu ya? Iya, itu sesuatu, dan itu sungguh membuat perkembangan mengenai obat-obatan yang revolusioner lah gitu loh. Yang revolusioner lah. Revolusioner. Dan itu tentu banyak pabrik-pabrik obat yang akan tertarik hal tersebut. Gitu berarti Sarah di 5 tahun lagi, 10 tahun lagi akan, menurut Papi, akan menjadi seseorang yang revolusioner. Iya, itu katanya. betul. Betul itu harapan tidak kita. Ya? Kenapa tidak? Dan itu banyak nanti akan dilirik oleh perusahaan-perusahaan farmasi yang besar, yang mungkin terkenal mungkin bukan hanya di lokal saja, tapi tentu juga produk-produk farmasi yang ada di sana di mancanegara. Kenapa? Ya jangan berpikir kotak sekotak aja. Betul. Luar biasa. Wah. Wow. Revolusioner dimulai dari generasi sebelumnya. Iya, betul. Oh iya, Mami sama Papi kan di farmasi juga kan. Jadi itu menurun juga gitu. Dulu memang di farmasi juga ya? Ya, dulu pernah mencicipi sedikit sekali. Kuliahnya pernah kuliah di farmasi. Cuma pada waktu itu sangat sulit karena zaman-zaman itu dapat dikatakan farmasi itu masih belum banyak dilirik orang, karena dianggap bahwa itu satu pelajaran yang sangat susah sekali. Saat itu susah sekali. Waduh, mungkin harus berkali, karena kan kebanyakan kan kumpulnya selalu di laboratorium. Gimana caranya ini meracik obat, mencoba ini, mencoba itu. Ya kan? Itu yang susah itu. Ya, gitu loh. Cuma ya walaupun saya tidak berhasil dengan istri saya, tetapi saya yakin bahwa anak saya akan melanjutkan sampai bisa, sampai mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Oke, terima kasih Papi. Ya, terima kasih. Terima kasih, luar biasa.
Tetap semangat. Tetap semangat. Ya. Hidup farmasi. Itu. Ayo, balik Adik. Oke, tapi ya gitu ya. Sesuatu yang jarang dilirik orang itu adalah kesempatan besar untuk beberapa orang kayak gitu. Kalau dulu tadi Papi bilang farmasi itu dianggap agak sulit, jarang dilirik. Tapi lihat aja sekarang zaman corona, obat, vaksin, kebersihan, sanitasi semuanya memerlukan farmasi. Wow. Tapi hari ini kamu gimana? Kalau boleh kasih tahu, kemarin itu adalah upacara kelulusan dan hari ini dia sudah mengambil ijazah dengan sebelumnya membayar SPP bulan ini. Agak lucu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Yang penting hari ini adalah hari ini kamu perasaannya gimana sih? By the way, aku kalau boleh tanya. Campur aduk. Campur aduk. Oke, boleh jelasin nggak? Kalau tadi Papi kan bilang surprise, segala macam, happy kayak gitu. Kalau Adik perasaannya gimana hari ini? Hari ini. Senang 75%, 25% sedih. Sedih. 25% sedih. Oh, sedih karena hari ini ketemu sama teman-teman ya di sekolah, lalu dia berpisah. Nah, ini nih yang aku pengen highlight. Generasinya dia menurutku cukup kasihan karena setahun ini dia nggak ngelihat teman-temannya di kelas 3, dia nggak spend waktu sama mereka, nggak main. Dan hari ini ketemu sama teman-temannya lagi dan langsung berpisah. Iya. Aduh, sedih banget. Memang wajar kalau kamu punya 25% sedih itu. Tapi nggak apa-apa. Ada masa depan kamu di sana dan siapa tahu kamu akan ketemu lagi di kampus atau di sini di Bali. Teman-temanmu itu akan menjadi seseorang yang melengkapi hidupmu lah ya, kayak gitu. Oke, kita tadi ngomong apa? Dirimu sempat diremehkan. Cerita dikit dong. Nggak usah sebut nama, inisial aja. Nggak, apa namanya, ya teman yang mungkin dulu meremehkan, sekarang kan udah baik-baik aja kan. Iya. Masih gitu. berteman sampai sekarang. Masih berteman, masih follow-followan? Masih. Masih chat-chatan kok. Oh, nggak apa-apa. Ceritanya gimana sih? Ceritanya mungkin emang di luar ekspektasi aja. Bisa masuk ke Universitas Indonesia. Dan belum pernah ada yang dari sekolah Tunas Daud. Jadi berita kamu begini itu di luar ekspektasi teman-teman. Guru-guru juga. Oke. Oh, guru-guru juga. Wow, ini pesan buat semua pendidik ya. Semua pendidik jangan remehkan muridmu. Albert Einstein aja dulu kan dia agak low ya. Di kelas dia performance-nya low sekali, tapi dia nantinya akan jadi genius kayak gitu. Percayalah dengan anak didikmu. Iya. Gitu ya. Karena Albert Einstein itu sangat, walaupun anaknya low performance-nya, tapi ibunya tuh sangat, "Nak, kamu akan luar biasa." Kayak gitu ya. Gitu. Kok aku jadi yang cerita nih? Kamu cerita dong. Oke, trikmu apa pada saat itu? Wah, gue diremehin nih. Harus dibuktikan. Wah, luar biasa. Dibalas dengan prestasi. Tapi itu kan butuh kesabaran kayak gitu. Gimana caranya biar sabar? Gimana caranya? Bodo amat aja. Waduh, sikap bodo amat diperlukan di zaman corona ini. Dan ketika diremehkan orang ya. Kadang-kadang kita nggak expect orang tiba-tiba ngeremehin kita segala macam kayak gitu. Mungkin dia juga belum terinformasi, teredukasi juga kayak gitu. Kadang-kadang kita mungkin gestur kita seperti meremehkan orang segala macam, itu kadang-kadang kita sendiri yang melakukan itu. Jadi ya proses hidup lah ya. Dan dijadikan motivasi aja. Dijadikan motivasi. Sarah Alvina 2021 dijadikan motivasi aja. #Mantap. Oke, kamu punya sesuatu nggak yang pengen disampaikan buat teman-teman yang nonton ini? Kan akan semua umur nih. Ada anak SMA, ada yang mungkin nggak sekolah, ada yang kerja, ada yang mungkin sudah orang tua. Apa pesannya? Pesannya Deketin dikit dong.
kalau ada yang ngeremehin harus dibalas dengan prestasi. Jangan nyerah kalau ada masalah. Wah, luar biasa. Terima kasih Sarah. Semoga semuanya lancar masuk ke UI. Kita sih nggak tahu akan online atau akan apa? Tahu juga. Temu kelas, whatever that is. Semoga semuanya lancar. Kamu menikmati apa yang kamu kejar dan semua ambisi segala macam kayak gitu itu jadi bensin yang cukup dan tapi kamu tidak kehilangan dirimu. Kamu tidak tergerus sama ambisi itu dan tetap connect sama manusia. Tetap connect sama teman-teman, tetap connect sama keluarga dan kamu tetap jadi pribadi yang asik tapi tetap fokus. Oke, terima kasih sudah datang di Ringan-Ringan Berat. Terima kasih sudah nonton. And mantap. Lupa closing, lupa caranya closing. Saking lamanya nggak pernah take. Oke, thank you sudah nonton atau sudah dengar. Bisa like, subscribe kalau yang di YouTube. Kalau yang di Spotify bisa bantu dong share video ini siapa tahu bermanfaat. Oke, thank you. Bye. Bye bye.